Hai Zion, senang dapat bertemu kembali dengan saudara semua hari ini. Kami juga senang dapat beribadah bersama dengan saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GKS Balikpapan. Sebelum kita memulai, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Kami mengajak saudara semua untuk berdoa bersama dalam corporate prayer and team building night yang diadakan secara online setiap hari Senin jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Saudara dapat mengakses link corporate prayer yang tertera di layar berikut ini. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan maupun perpuluhan, saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut atau men-scan QR Code yang tertera pada layar berikut ini. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan yang selalu setia menyertai kehidupan kita. Halo, Sayen. Selamat datang di ibadah online GKS Balikpapan. Tema kita bulan ini adalah kemenangan. Apapun keadaan saudara saat ini, mari sama-sama kita semangat untuk menyatakan kemenangan kita di dalam Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Oh, praise the name of the Lord. Bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar bagi setiap kami. Untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkurang dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami cari Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu.
berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kau yang kami perlu Tuhan. Kau yang kami andalkan Tuhan. Kaulah penyelamat kami. Kau yang kami perlu dalam hidup kami Tuhan. Kau yang kami perlu, Kau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Tak ada yang lain Tuhan, hanya Kau yang kami butuh. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan.
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya akan kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya akan janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau selalu ada bagi setiap kami untuk membawakan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Come on church, nyatakan. Ku yakin
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Penyembahan yang luar biasa. Terima kasih Praise and Worship Team. Siapkan catatan dan diri kita untuk menerima isi hati Tuhan. Mari kita sambut our lead pastor, Pastor Daniel Wirawan. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan welcome di ibadah online GKS Balikpapan pada hari ini. Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Minggu-minggu terakhir ini saya banyak mendapatkan kabar baik di mana teman-teman, staf di kantor, jemaat-jemaat, banyak yang sudah mengalami kesembuhan dan pemulihan dari COVID. Puji Tuhan untuk hal itu. Kita terus berdoa agar terus terjadi kesembuhan di seluruh Indonesia. Hari ini adalah minggu pertama di bulan yang baru, di bulan Agustus. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus. Saya percaya saudara sudah menyiapkannya di rumah saudara masing-masing. Mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Saudara siap? Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini dari perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari ambil waktu untuk mengucap syukur. Untuk mengingat kembali apa yang Tuhan telah kerjakan buat setiap kita. Untuk setiap kasih karunia-Nya, perkenanannya, kebaikannya, kemurahannya selalu menyertai setiap kita. Berkat-berkatnya yang diberikan buat setiap kita. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu pada hari ini. Jangan jika saudara mengalami sakit penyakit di dalam tubuh saudara, terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk sepanjang minggu yang telah kami lalui dan kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan kalau kami memasuki minggu yang baru, kami percaya Tuhan bahwa ada pesan Tuhan buat setiap kami. Khususnya pada hari ini, urapi kami semua, urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah diterima dan dimengerti. Pimpin kami Roh Kudus, dari awal hingga akhir, ibadah online pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama dengan saya katakan, amin, 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 amin. Saudara siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini? Mari siapkan catatan saudara. Bulan ini gereja kita memasuki tema yang baru yaitu victory atau kemenangan. Dan saya mau beri judul khotbah saya pada hari ini adalah Facing
your giant. Hadapi raksasamu. Kita mengatakan sesuatu atau seseorang raksasa adalah ketika sesuatu itu tinggi banget atau besar banget daripada diri kita. Dan kecenderungannya karena melihat raksasa itu lebih tinggi, lebih besar, lebih hebat, ini membuat orang takut, gentar, terintimidasi, tawar hati, dan bahkan ingin menyerah. Saya pikir tidak ada kisah seorang melawan raksasa seepik atau semelegenda pertempuran antara Daud dan Goliat. Di saat bangsa Israel ketakutan, gentar, terintimidasi, dan tawar hati karena Goliat, Daud tampil maju menghadapi Goliat. Dan mari kita lihat sejenak seperti apa sih Daud. Di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 42. Dikatakan demikian, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena dia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Daud adalah seorang muda. Dia jauh lebih kecil dibanding sosok Goliat. Dia kurang berpengalaman dalam peperangan. Bahkan dia bukan seorang tentara, melainkan seorang gembala kambing domba ayahnya. Dia hanya bersenjatakan tongkat, ketapel. Tidak berbaju zirah perang dan dengan peralatan persenjataan yang memadai seperti halnya Goliat. Dan dia maju melawan Goliat yang adalah seorang juara, seorang pahlawan perang, raksasa yang tinggi besar, menakutkan, berbaju zirah perang dengan senjata yang lengkap. Seseorang yang banyak pengalaman dalam peperangan dan tidak terhitung sudah berapa banyak dia telah membunuh musuh. Maka Goliat tersinggung banget ketika dalam pertempuran 1 lawan 1 yang biasanya kalau pertempuran 1 lawan 1 diperhadapkan antara 2 orang juara dari masing-masing kubu, Goliat harus diperhadapkan kepada anak kecil dengan membawa tongkat dan ketapel. Sampai Goliat berkata demikian di 1 Samuel 17 ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuk Daud. Tetapi kita tahu kisahnya, Daud memenangi pertarungan itu atau pertempuran itu. Dia menjungkir balikan semua prediksi dan segala sesuatu yang dianggap mustahil dan tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam hidup ini kita pasti akan menghadapi banyak raksasa seperti halnya Daud menghadapi Goliat. Raksasa atau giant itu adalah metafora untuk tantangan, permasalahan, pergumulan yang besar yang menyulitkan kita atau yang sepertinya sulit untuk dikalahkan. Raksasa itu mungkin adalah kegagalan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, kesulitan keuangan, atau kebiasaan buruk, dan masalah-masalah lainnya. Nah, seringkali masalah-masalah itu menakutkan, mengintimidasi, membuat orang tawar hati dan ingin menyerah. Bulan ini kita belajar mengenai kemenangan. Saya pikir secara natural manusia tidak ada yang ingin kalah atau ingin mengalami kekalahan dalam hal apapun juga. Semuanya ingin menang, terutama ketika menghadapi raksasa atau Goliat di dalam hidupnya. Tetapi kenyataannya seringkali banyak yang justru malah pada akhirnya babak belur di dalam kehidupannya. Hidup yang berkemenangan dimulai dari cara berpikir yang berkemenangan. Saya ulangi sekali lagi. Hidup yang berkemenangan dimulai dari cara berpikir yang berkemenangan.
Apalagi hari-hari ini di mana pandemi COVID yang sedang terjadi. Peperangan atau pertandingan sesungguhnya bukanlah terjadi di luar kita, tetapi terjadi di dalam kita. Bagaimana kita meresponi dengan cara berpikir berkemenangan? Entahkah itu sedang terpapar COVID atau tidak terpapar COVID. Yang tidak terpapar COVID bukan berarti dia menang. Dan yang terpapar COVID bukan berarti dia kalah. Saya justru banyak melihat bahwa yang terpapar lebih punya cara berpikir berkemenangan daripada yang tidak terpapar. Jadi orang yang tidak terpapar tetapi dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa dan berlebihan, sehingga pada akhirnya itu melumpuhkan iman mereka, melumpuhkan pengharapan mereka, melumpuhkan semangat dan daya juang mereka. Bahkan menghilangkan damai sejahtera dan sukacita mereka. Dan ini yang saya bilang adalah kekalahan sesungguhnya. Tetapi sebaliknya jika memang terpapar tetapi dikuasai oleh iman, oleh pengharapan, oleh semangat, daya juang, damai sejahtera dan sukacita, saya sebut dia berkemenangan. Cara berpikir yang berkemenangan datang dari cara berpikir yang telah dimerdekakan, diubahkan, diperbarui oleh firman Tuhan. Cara berpikir yang berkemenangan datang dari perjalanan, persekutuan, dan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Tanpa ini akan sangat mudah anak-anak Tuhan dikalahkan. Di 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus telah memberikan kita kemenangan. Jadi posisi kita adalah posisi orang yang menang, bukan orang yang kalah. Karena Bapa telah memberikan kemenangan oleh karena Yesus. Kita harus sadar bahwa kita telah menang, kita bukan orang kalah. Jadi hidup orang percaya adalah hidup yang berkemenangan. Saya ulangi sekali lagi. Hidup orang percaya adalah hidup yang berkemenangan. Menang atas masa lalu, menang atas kuasa dosa, menang atas maut, menang atas kutuk, menang atas cara hidup dan cara berpikir yang salah. Nah, saya mau bagikan pada hari ini, paling tidak ada 3 raksasa yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya mau kita menghadapinya dan benar-benar menang atasnya. Ini adalah ketiga raksasa yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah raksasa rasa takut. Nah, saya mau mengajarkan pada pagi hari ini kita menang dari rasa takut itu. Setiap manusia diperlengkapi dengan perasaan takut. Dan ini adalah pemberian Tuhan buat kita. Ini bukanlah sesuatu yang buruk. Kalau kita mengindahkannya dan mengendalikannya, rasa takut dapat melindungi kita, menjaga kita dari mara bahaya, ancaman, potensi kecelakaan. Rasa takut justru membantu kita untuk tetap waspada, berjaga-jaga, berhati-hati, dan tetap fokus. Tetapi kalau rasa takut itu dibiarkan, tidak diimbangi dengan iman percaya, tidak diimbangi dengan hikmat, dan terus dibuahi, dan menjadi matang, maka rasa takut itu menjadi ketakutan yang akan menguasai kita. Contohnya, hari-hari seperti pandemi ini. Yes, memang kita harus waspada. Tetap berjaga-jaga. Menjaga imun tubuh kita. Yes, kita harus menggunakan hikmat Tuhan dalam situasi yang seperti ini. Tetapi rasa takut yang menguasai seseorang bisa lebih berdampak masif ketika tidak ditangani dengan baik. Dan rasa takut itu terjadi dalam hal apapun juga. Misalnya takut gagal, takut miskin, takut kritikan, takut kehilangan cinta, takut tua, takut mati. Nah, rasa takut yang menjadi ketakutan inilah yang ketika dia menguasai kita, itu akan melumpuhkan iman percaya kita. Dia sama seperti musuh yang di dalam selimut yang diam-diam mematikan.
Jika dibiarkan bertumbuh menjadi raksasa, dia akan menguasai hidup kita dan akan mengambil alih akal sehat kita dan iman kita. Saya tulis sebuah quote begini. Our fear magnifies problem, but our faith magnifies God. Ketakutan kita membesarkan masalah, tetapi iman kita membesarkan Tuhan. Waktu Daud melawan Goliat, iman Daud tidak membuat Goliat yang raksasa tinggi besar itu tiba-tiba terlihat jadi kerdil. Tetapi iman membuat Daud bisa melihat Allah yang menyertai dia jauh lebih besar daripada Goliat yang ada di hadapannya. Sama seperti hidup kita. Iman tidak membuat rasa takut kita, masalah kita tiba-tiba menjadi ciut mengecil. Tetapi iman membuat Allah yang menyertai kita dan bersama dengan kita terlihat jauh lebih besar buat kita daripada masalah dan rasa takut kita. Katakan amin. Ketakutan dan iman adalah sama-sama pilihan. Kita dapat memilih untuk hidup dalam ketakutan atau memilih percaya sama Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Jadi keduanya sama-sama pilihan. Nah, kalau sama-sama pilihan, kenapa kita harus pilih yang takut daripada kita percaya kalau itu adalah sama-sama pilihan? Jadi ada dua pilihan, sama-sama harus memilih. Kenapa kita harus pilih takut daripada kita pilih percaya? Pilihlah iman, pilihlah percaya. Kalau kita terus memilih untuk beriman dan percaya, maka kita tahu bahwa hidup kita berjalan dengan iman setiap harinya. Kita punya pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Iman bukanlah melarikan diri dari fakta atau keadaan di depan mata kita. Tetapi iman membuat kita menjadi berani dan tetap melangkah menghadapi fakta dan keadaan yang ada di depan mata kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Di Ulangan 20 ayat 4 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuh-musuhmu. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Di Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Katakan amin. Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, seperti apapun bentuk raksasa yang sedang ada di hadapan saudara, ingatlah ini. Tuhan berjalan menyertaimu. Dia berperang bagi kamu. Dia memberikan kemenangan padamu. Dia ada di pihak kita. Dan siapa yang akan melawan kita? Siapa yang dapat mengalahkan kita di dalam terjemahan Alkitab lainnya? Faith doesn't mean you never be afraid. But faith means you don't let the fear stop you. Ada sebuah quote dari Pastor Craig Groeschel. Terjemahan bebasnya begini. Iman bukan berarti kamu tidak pernah menjadi takut. Tetapi iman berarti kamu tidak membiarkan rasa takut itu menghentikanmu. Ketakutan kita adalah bukti nyata kalau kita bergantung kepada usaha kita. Bergantung kepada diri kita sendiri. Daripada bergantung dan percaya kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kita pada akhirnya menjadi takut. Dan itu menghentikan kita. Itu adalah bukti nyata kalau kita lupa kalau Tuhan itu ada. Kalau Tuhan itu menyertai. Kalau Tuhan itu berperang bagi kita dan memberikan kita kemenangan. Yang mengerti katakan amin. Iman itu tidak menolak atau menyangkali realitas kenyataan. Tetapi iman itu menolak realitas kenyataan itu menjadi keadaan final buat diri kita. Iman tidak mengajarkan kita untuk menolak atau menyangkali realitas kenyataan. Atau lari dari kenyataan. Atau tidak mau menghadapi kenyataan atau raksasa yang ada di depan kita. Tetapi iman menolak realitas kenyataan atau raksasa itu menjadi keadaan yang final buat kita dan menang atas kehidupan kita. Iman itu yang mengalahkan raksasa ketakutan. Katakan amin. Yang kedua adalah yang kita perlu menangi adalah menang dari pikiran dan perasaan negatif.
Ini adalah peperangan yang juga terjadi di dalam setiap orang. Dan ini terjadi setiap hari. Rasa saya ini banyak menguasai pertama-tama pikiran dan setelah itu menguasai perasaan anak-anak Tuhan. Dia bertumbuh besar bersama dengan pikiran lainnya. Semakin dia diberi makan, semakin dia bertumbuh besar. Sama seperti memelihara anak singa. Diberi makan, dia semakin besar. Semakin besar, jika semakin tidak dikendalikan, semakin buas dan semakin berbahaya. Saya temukan beberapa penyebab dan akar dari pikiran negatif. Akar pikiran negatif adalah asumsi. Segala sesuatu melihat dari kacamata asumsi. Daripada belajar untuk menemukan kebenaran lebih dahulu di balik itu. Kita tidak bisa hidup dari asumsi. Kita harus hidup dari kebenaran. Pikiran negatif adalah mengembangkan imajinasi dengan cara yang salah. Kita banyak berpikir di dalam pikiran kita. Mengimajinasikan sesuatu bukan dengan cara yang benar tapi dengan cara yang salah. Kita mengimajinasikan yang salah karena kita mendengar suara yang salah. Pikiran negatif menguasai karena lebih mendengarkan suara musuh, tipuan dan kebohongan musuh daripada suara kebenaran. Seharusnya yang kita lakukan adalah cari tahu apa yang Bible katakan tentang hal itu. Apa yang firman Tuhan katakan tentang itu. Dan stick to it. Dan minta pertolongan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Apalagi penyebabnya. Luka masa lalu yang belum disembuhkan atau pengalaman buruk di masa lalu yang belum dibereskan dapat menyebabkan pikiran negatif dalam memandang segala sesuatu. Pikiran negatif itu sama seperti orang yang memakai kacamata hitam. Melihat segala sesuatu. Ketika apa yang ada di depannya begitu indah, berwarna, dia hanya melihatnya semuanya serba hitam. Itu adalah kebiasaan mencari sisi negatif dalam setiap keadaan maupun setiap orang. Jadi kebiasaan yang dibangun untuk melihat segala sesuatu dari sisi yang negatif. Kebiasaan mencari yang buruk dari orang daripada mencari yang baik dari orang. Melihat yang gagal, yang lemah, kekurangan orang daripada melihat yang berhasil, kelebihan dan kekuatan orang. Selalu melihat dan peduli dengan lubang pada sebuah donat daripada melihat donat itu sendiri. Jadi yang dilihatin adalah lubangnya, bukan donatnya. Selalu melihat gelas yang setengah kosong daripada gelas yang setengah terisi. Nah kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, mari kita bangun kebiasaan yang baru, kebiasaan yang sehat dan kebiasaan yang positif. Dan dengarkan khotbah saya tentang habits 2 minggu yang lalu. Bagaimana kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru. Di Roma 8 ayat 6 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Kalau pikiranmu dikuasai oleh tabiat manusia, maka akibatnya kematian. Tetapi kalau pikiranmu dikuasai oleh Roh Allah, maka akibatnya ialah hidup dan kedamaian dengan Allah. Pikiran manusia itu tidak mungkin kosong tanpa bertuhan. Pasti ada yang menguasainya. Entah itu daging atau Roh Kudus. Entah itu negatif atau positif. Entah itu buruk atau baik. Jadi siapa yang menguasai pikiran kita itu akan mengakibatkan apa? Kematian atau kehidupan? Damai sejahtera? Atau bukan damai sejahtera atau ketakutan? Buat yang pernah luka dan belum sembuh. Mari datang sama Tuhan. Minta Tuhan sembuhkan. Minta Tuhan pulihkan. Cari orang yang bisa dipercaya yang penuh hikmat dengan Tuhan. Sharingkan luka itu. Sebab di orang yang tepat yang dapat menolong luka itu dapat disembuhkan. Katakan amin. Buat orang yang punya pengalaman buruk di masa lalu, pengalaman buruk tidak akan terulang kembali jika kita tidak izinkan atau kita pikirkan terus. Dengarkan apa kata Tuhan tentang masa lalumu.
Di Yesaya 43:25 dikatakan gini, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tuhan gak pernah ingat-ingat dosa kita. Jadi kalau kita diingetin oleh dosa, diingat-ingat terus akan dosa kita, itu pasti bukan datangnya dari Tuhan. Itu datangnya dari musuh. Dari iblis yang terus mengintimidasi kita. Dengarkan apa kata Tuhan tentang masa depanmu. Di Yeremia 29:11 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu. Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi masa depan kita penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Katakan amin. Jadi kita harus selesaikan itu sampai ke akar-akarnya. Ya, sebab kalau kita nggak beresin itu, maka itu akan merembet masuk ke dalam perasaan kita. Dari pikiran yang negatif masuk kepada perasaan negatif. Ketakutan, kemarahan, kedengkian, kepahitan, kesedihan, penyesalan diri, keserakahan, kesombongan, mengasihani diri sendiri, rasa bersalah, rendah diri, tinggi hati, tidak percaya diri, hidup dalam kebohongan, ego. Tetapi ketika pikiran itu menjadi positif, perasaan pun menjadi positif. Bahagia, damai, harapan, kerendahan hatian, kebajikan, keikhlasan, empati, kebenaran, kemurah hatian, kasih sayang, dan iman. Ketika raksasa itu tumbang, pikiran kita berubah. Itu sama seperti awan gelap yang selama ini menaungi pikiran kita dan perasaan kita. Berganti dengan langit biru di mana matahari bersinar cerah. Katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita menang dari kuasa dosa. Dosa adalah raksasa mula-mula yang berkuasa atas hidup manusia. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, semua manusia bergumul dan berjuang melawan raksasa ini. Sampai 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib, barulah siapa saja yang percaya kepada Yesus mempunyai kuasa untuk menang melawan raksasa ini. Di dalam Roma 7 ayat 24-25 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, jadi dahulu beginilah persoalan saya. Dalam pikiran saya selalu ingin menjalankan semua peraturan hukum Taurat yang diberikan Allah. Tetapi karena naluri yang berdosa, saya masih diperbudak oleh kuasa dosa. Lalu saya menyadari, celakalah aku. Tanpa pertolongan Allah, aku tidak mungkin selamat dari kuasa dosa yang ada dalam tubuhku. Kuasa itu yang akan membinasakan aku. Karena itulah aku sangat bersyukur kepada Allah atas semua yang sudah Dia perbuat bagi kita melalui penguasa kita, Kristus Yesus. Saya pikir orang tidak perlu diajarkan mengenai dosa. Soal mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang berdosa. Orang perlu diajarkan kebenaran bagaimana menang melawan dosa di dalam Yesus. Banyak orang yang sudah tahu apa itu berdosa, tapi tidak punya kuasa untuk melawan dosa itu. Tahu sih, sadar sih kalau itu berdosa, tetapi tetap melakukan dosa itu, bahkan takluk oleh kuasa dosa. Tapi bagaimana menang atas kuasa dosa sehingga punya kendali penuh atas tubuh, jiwa, dan pikiran kita masing-masing. Mari kita pelajari ini. Di Roma 8 ayat 10-12 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, memang tubuhmu yang selalu ingin berbuat dosa itu tetap akan mati. Tetapi kalau Kristus tinggal dalam dirimu, rohnya akan menghidupkan roh dan jiwamu. Karena kamu hidup sesuai dengan pimpinan rohnya dan Dia membenarkan kamu di hadapan Allah. Ingatlah, roh Allah sudah menghidupkan Kristus dari kematian dan sekarang roh itu tinggal dalam diri kita. Maka Dia juga akan menghidupkan kita kembali dengan tubuh yang baru. Jadi saudara-saudariku, sekarang kita wajib hidup menurut pimpinan roh Allah. Jangan lagi mengikuti keinginan badani kita yang membinasakan.
Tetapi kalau Kristus tinggal dalam diri kita, rohnya akan menghidupkan roh dan jiwa kita. Ingatlah ini, katakan ingatlah. Roh Allah yang menghidupkan Yesus dari kematian, roh yang sama tinggal di dalam kita. Jadi kita wajib hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Kita yang ada di dalam Yesus, kita sama sekali tidak punya kewajiban untuk melakukan apa yang sifat dasar dosa kita mendorong dan mendesak kita untuk melakukan sesuatu. Kita tidak lagi hidup didikte oleh sifat dasar dosa kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa kita. Kita sulit berkata tidak kepada dosa sebelum Roh Kudus datang ke dalam hidup kita. Kita pengennya berkata tidak, tetapi tidak bisa. Kita semua memiliki dorongan, kebiasaan, hawa nafsu, atau keinginan yang membuat kita merasa kita sepertinya tidak punya pilihan selain melakukan itu. Kita tidak bisa menahan diri, kita tidak bisa mengatakan tidak, kita tidak bisa menolaknya. Dulu, waktu kita berbuat dosa, kita bablas aja. Nggak ada remnya, berjalan begitu saja. Buat dosa, ya buat dosa saja. Tetapi jika kita menerima Yesus dalam hidup kita dan Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita sekarang bisa mengatakan tidak. Sekali lagi saya katakan, kita bisa mengatakan tidak. Katakan amin. Di Roma 8 ayat 9 di dalam terjemahan NLT ini dikatakan, but you are not controlled by your sinful nature, you are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Terjemahan bebasnya begini. Tetapi kamu tidak dikendalikan oleh sifat dasar dosamu. Kamu dikendalikan oleh roh jika kamu memiliki roh Allah yang hidup di dalam kamu. Dan ingatlah bahwa mereka yang tidak memiliki Roh Kristus yang hidup di dalamnya bukan miliknya sama sekali. Kita yang ada di dalam Yesus, hidup kita dikendalikan oleh roh, bukan oleh daging. Ya, kita mungkin masih bisa memiliki keinginan itu, tapi Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk mengatakan tidak kepada itu. Kita tidak harus memuaskan keinginan itu. Inilah perbedaan yang dibuat oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Beginilah cara Tuhan membebaskan kita dari dorongan dosa di dalam kita. Keputusannya ada sepenuhnya di tangan kita. Kita tidak lagi hidup di bawah kendali daging. Ketika kita menerima Kristus dalam hidup kita, kita memiliki Roh Kudus yang membantu menguatkan keputusan kita dan mengatakan tidak kepada dosa. Dan berkata ya kepada pilihan Roh Kudus. Pada saat kita dibebaskan dari kuasa dosa, melakukan dosa atau tidak ini menjadi murni benar-benar pilihan kita. Bukan lagi dorongan yang kuat dari kuasa dosa. Dengan kuasa Roh Kudus kita berani dengan tegas untuk berkata tidak kepada dosa. Kita tahu bahwa ketika kita mau memilih yang salah, hati kita akan bergejolak. Ada pertempuran di dalam hati kita. Ada rasa tidak damai, berat rasanya. Tetapi kalau kita memilih yang benar, hati kita akan jadi plong, ada sukacita. Penuh dengan damai sejahtera. Walaupun mungkin di kepala kita masih penuh dengan argumen atau penuh dengan alasan. Ingat hal ini. Tuhan telah memberikan kepada kita kasih karunia. Bukan hanya untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Tetapi dengan kasih karunia itu, dia mau mentransformasi seluruh kehidupan kita. Kita jadi sama sekali tidak tertarik dengan dosa, sekalipun pintu dosa itu terbuka lebar di depan kita. Bahkan untuk memikirkannya saja pun tidak. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan bersembunyi di balik kata kasih karunia untuk melegalkan semua perbuatan dosa kita. Ini yang saya sebut abusing grace. Menyalahgunakan kasih karunia. Orang yang hidup di dalam kasih karunia datang dengan hancur kepada Tuhan. Sebab Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi dengan kasih karunia yang sama, Tuhan akan mentransformasi hidup kita.
Dia mau mentransformasi hidup kita dengan pertolongan Roh Kudus. Dan dia berikan Roh Kudusnya untuk menuntun kita agar semakin hari kita semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Katakan amin. Kesimpulannya, saya berdoa hari ini setiap saudara bukan hanya menerima pengetahuan tentang hidup berkemenangan, tapi benar-benar hidup di dalam kemenangan yang telah diberikan kepada kita melalui Yesus. Menang dari rasa takut, menang dari pikiran dan perasaan negatif, menang dari dosa. Katakan amin. Saya berdoa saudara diberkati oleh pesan Tuhan pada hari ini. Dan pesan yang saudara terima benar-benar membukakan pikiran saudara dan memberikan kekuatan buat saudara untuk saudara benar-benar hidup di dalam kemenangan dan tidak lagi hidup di dalam kekalahan. Katakan amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pesan-Mu pada hari ini, bahwa Engkau telah memberikan kami kemenangan dan kami mau benar-benar hidup di dalam kemenangan. Kami tidak lagi mau hidup di dalam kekalahan. Bahkan ketika harus kami hadapi raksasa-raksasa dalam kehidupan kami, dalam kehidupan sehari-hari, raksasa ketakutan, raksasa pikiran dan perasaan negatif, bahkan raksasa dosa, maupun raksasa-raksasa yang lain yang boleh kami hadapi. Kami tahu Engkau ada di pihak kami dan Engkau telah berperang bersama dengan kami dan gantikan kami dan telah memberikan kami kemenangan. Dan kami percaya bahwa di bulan ini, sepanjang bulan ini, kalau kami belajar kemenangan, kami akan melihat kemenangan demi kemenangan yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk apa yang telah Kau kerjakan buat setiap kami, Yesus. Terima kasih untuk kuasa yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kami, yang menolong kami untuk menang atas setiap raksasa yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami mengukus pada hari ini khususnya berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, untuk mereka yang saat ini dalam belenggu apapun, dipenjara oleh apapun, penjara oleh pikiran mereka, oleh hati mereka, perasaan mereka yang salah, negatif, bahkan dibelenggu oleh dosa. Kami berdoa terjadi breakthrough di dalam nama Yesus, terlepas dalam nama Yesus semua belenggu-belenggumu, dan Kau dimerdekakan, Kau dimenangkan, Kau memperoleh kemenangan itu, Kau mengalami kemenangan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari-hari dibelenggu oleh ketakutan, kekhawatiran, berdoa ada damai sejahtera-Mu, ada kekuatan dan kuasa daripada-Mu yang bekerja Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kami ketenangan, damai sejahtera atas kekhawatiran dan ketakutan kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan ibadah online ini, melepaskan berkat buat mereka dan keluarga mereka, pernikahan, anak-anak mereka, orang tua mereka, keluarga besar mereka. Dan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, sekolah, kuliah mereka Tuhan berkati. Kerohanian mereka Tuhan, mereka on fire bersama dengan-Mu, berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Mereka yang mulai padam apinya, kembali on fire hari-hari ini dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa. Juga mereka saat ini dalam pergumulan sakit penyakit, Hamba berdoa untuk melepaskan kuasa kesembuhan. Be healed in Jesus name. Nah buat saudara hari ini yang sedang ibadah online ini dan saudara masih terpapar COVID, berdoa dan terima kesembuhan-Mu di dalam nama Yesus. Terima pemulihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Be healed in Jesus name. Dan buat saudara yang mungkin hari-hari terluka, saudara berduka karena kehilangan orang-orang yang saudara kasihi, berdoa ada penghiburan daripada Tuhan, memberikan penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera buat hidupmu di dalam nama Yesus. Berdoa buat Indonesia, melepaskan damai sejahtera dan berkat buat Indonesia. Terima kasih untuk pelandaian yang terjadi. Berdoa untuk semakin landai dan semakin landai Tuhan, sehingga pandemi ini boleh segera berakhir. Berdoa untuk vaksinasi yang berjalan dengan baik, sehingga semakin banyak orang yang divaksin di dalam nama Yesus. Berdoa untuk para nakes Tuhan, tenaga kesehatan mereka diberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik. Berdoa untuk gereja-gereja-Mu, berdoa khusus untuk gereja GKS Balikpapan, melepaskan berkat damai sejahtera sehingga kami boleh terus bertumbuh menjadi sehat dan kuat, dan berdoa untuk siap untuk season yang baru yang Tuhan sediakan di depan kami. Terima kasih Bapa. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa,
melalui putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang menyertai kita, yang selalu memberikan kita kemenangan dan menolong kita menghadapi raksasa-raksasa dalam hidup kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin, 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 amin. So, terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan kalau saudara diberkati oleh pesan Tuhan pada hari ini, saudara bisa like, saudara bisa komen, saudara bisa share kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang saudara tahu bahwa dia harus dengerin pesan ini. Saudara bisa share pesan Tuhan pada hari ini. Tetaplah sehat, jaga kesehatan, tetap terus membangun gaya pola hidup yang sehat. Dan saya percaya bahwa kita bisa lewati pandemi ini dengan baik. Happy Sunday, God bless you, I see you when I see you. Terima kasih Pastor Daniel untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Saudara dapat mensubscribe channel GKS Balikpapan dan menyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Bagi saudara yang terberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara bisa memberikan like serta men-share kepada keluarga, teman untuk saling menguatkan. Taati protokol kesehatan yang diberlakukan. Happy Sunday, God bless you.